Oke. Kita nge-vlog dulu. Jadi konten malam ini kita cerita-cerita mengenai pengalaman pribadi saat goes bosku. Jadi kita mau cerita-cerita pengalaman pribadi atau pengalaman saat selama goes. Oke. Ada beberapa part yang saya ingin cerita mengenai pengalaman pribadi ini bosku di saat goes. Yang pertama pengalaman terburuk, pengalaman berkesan, dan ketiga pengalaman rute terjauh dan rute terbaik yang pernah saya lewati ya. Oke. Jadi ini kita lagi ada di Pantai Seta-Seta, lagi bike camp. Saya naik sepeda ke sini. Jadi ini video sebelumnya. Jadi malamnya kita nge-vlog sambil buat konten tentang pengalaman saat bersepeda bosku. Oke. Yang pertama pengalaman terburuk saat goes. Jadi ceritanya pengalaman terburuk ini ada berapa ya? Cerita sekitar 3 lah. 3 kejadian. Yang pertama itu cerita yang terburuk. Pertama kali saya goes itu pada awal buat video vlog sepeda. Itu pas goesnya ke Sukamaju. Jadi goes di Sukamaju. Pas di Sukamaju itu di salah satu daerah, lewat salah satu daerah itu. Jadi saya goes sambil nge-vlog bawa kamera di sini. Jadi pakai action cam Xiaomi. Saat itu pakai sepeda saya juga yang baru dirakit. Itu rencananya masih tes drive atau masih tes ride sepeda saya. Itu pengalamannya terburuk itu saat itu ada anak muda yang sedang main bola di salah satu lapangan tersebut. Saya lewat. Nah, ketika pas lewat itu diteriaki sama anak muda itu. Diteriaki dengan nada Magaya. Magaya itu dalam bahasa itu untuk daerah anak muda biasanya bahasa-bahasa ngejek bosku. Magaya itu artinya terlalu banyak gaya. Nah itu. Nah saat itu saya nge-vlog sambil bawa sepeda action cam. Saya dengar dia teriaki begitu. Mungkin mereka tidak tahu saya buat konten atau apa. Jadi ya begitulah. Ketika kita di desa, kadang anak mudanya yang tidak terlalu paham, kita bawa kamera, itu biasanya dibilang gaya-gaya bosku. Nah. Amin. Itu. Ini lagi kita lagi di mana di Pantai Seta-Seta bosku sama teman bike camp ini. Itu banyak teman. Halo. Halo, ada kopi. Mantap. Itu anak-anak main domino semua. Jadi kita ngecamp. Kejadian selanjutnya lagi tuh ketika goes, hal terburuk lagi tuh pernah diteriaki apa ya? Diteriaki apa dulu, Sul? Pernah diteriaki apa dulu waktu naik sepeda? Hah? Yang diteriaki tuh naik sepeda dia nih. Di desa ini di mana? Pokoknya pernah diteriaki sama warga. Saat itu kita goesnya rame-rame. Pernah diteriaki, kalau tidak salah dia pernah bilang di desa ini di desa bukan di kota. Jadi katanya kalau goes di desa itu nggak usah terlalu rame-rame lah. Jadi nggak bagus katanya. Nah kita jalan di depan rumahnya. Saat itu rame, kita sore-sore goesnya diteriaki. Ini di desa bukan di kota, artinya jangan naik sepeda di desa. Biasanya sepedahan itu di kota bosku itu. Nah untuk bapak itu mungkin dia tidak tahu kalau kita sepedahan itu kan juga kita sesuai aturan. Kadang kita goesnya sendiri-sendiri, kita goesnya satu jalur biasanya kalau rame-rame, dan
sering sapa juga masyarakat, cuma mungkin dia iri, mungkin juga dia punya jalan di situ, jadi ya mohon maaf lah untuk bapak-bapak. Itu sih 2 pengalaman terburuk. Kemudian pengalaman terburuk lagi itu saat gue rame-rame di jalan umum. Itu kita pernah diteriaki dan dikelakson sama supir. Ini mungkin kejadian banyak untuk para pegawai, teman-teman pegawai yang lainnya. Itu pernah kita diteriaki dan dikelakson dengan keras-keras, bosku. Pernah dikelakson sama supir-supir, pas supir. Nah, posisinya saat itu kita satu jalur, cuman karena pendakian jadi kita memperlambat, artinya kita tidak bisa melaju kencang, jadi agak lambat, dan kondisi itu membuat supir itu agak kurang ini, bosku. Artinya agak lambat itu. Mungkin itu saja, mungkin kesabaran dari pengguna jalan yang lain itu. Selanjutnya hal yang berkesan selama goes. Untuk hal buruknya ada 3 poin tadi, bosku ya. Pernah diteriaki sama warga, pernah diteriaki sama anak muda, pernah diteriaki sama supir dan dikelakson. Kesan yang kedua itu kesan baiknya atau yang paling berkesan, itu pengalaman paling berkesan itu saat goes ke Masamba. Itu goesnya sama PJS Bupati Luwu Utara. Jadi pada saat itu kita diundang oleh pejabat Luwu Utara sama beberapa teman-teman. Itu kita goesnya bareng sama PJS Luwu Utara saat itu di tahun 2020. Itu kita ada goesnya di sini, goesnya. Nah, kalau mau lihat video goesnya di sini, bosku. Itu ada pada saat itu kita goesnya rame-rame sama pejabat, ada Dinas Pemuda dan Olahraga, ada ketua BPD dan berbagai pejabat yang lainnya, termasuk PJS Bupati Luwu Utara saat itu. Itu berkesan. Kemudian saat itu berkesannya juga karena rutenya kita tidak bisa tahu rutenya itu. Ternyata rutenya yang dikasih itu di luar ekspektasi kita, di luar ekspektasi teman-teman. Teman-teman banyak pakai Minion dan sedikit yang pakai sepeda MTB. Nah, pada saat itu kita dikasih rute spesial, itu rutenya rute MTB nanjak, full nanjak. Nah, pada saat itu teman-teman semua pakai Minion, saya pakai sepeda biasa, sepeda balap jadul, Minion, dan ada sepeda lipat. Nah, di situ tantangannya ketika kita goesnya itu nanjaknya dan batu kerikil juga, banyak pasir. Saya ingat sekali ada satu teman cewek, dia pakai sepeda Minion, namanya Rayu. Itu dia pakai sepeda Minion dan pada saat itu pada saat itu dia goesnya ini tuh goes yang itu yang membalap pas di tuh. Nah, pada saat itu dia goesnya terlalu kencang dan tidak pakai rem, jadi dia melintas di depan saya. Itu sangat mengerikan buat itu. Jadi pada saat itu tidak ada rem, pada saat itu teman-teman kehabisan rem rata-rata semua, kampasnya habis. Nah, itu goes yang berkesan. Kemudian goes yang berkesan berikutnya itu pada saat kita pertama sekali buat saya itu goes ke goes de Prondo istilahnya ya, goes 127 km. Saya ada goesnya 127 km itu pada saat saya solo goes ke Malangke. Jadi saat itu yang berkesan paling itu saya. Jadi selama 5 jam saya goes itu capai 127 km. Itu videonya ada di sini, bosku. Tuh. Yang belum lihat silakan lihat. Saat itu saya goesnya sendiri, solo goes. Saat itu belum banyak teman-teman juga yang mau goes. Jadi masih sedikit yang goes. Saat itu saya goesnya dari Bone-Bone, start Bone-Bone pada saat itu pagi dan cuaca juga lagi buruk. Sempat pada saat itu tidak mau melanjutkan goes karena pagi-paginya itu hujan. Jadi saat itu sudah jam 6
awalnya saya mau start jam 6 cuman hujan subuh-subuh. Kemudian saya nunggu reda dan akhirnya reda di jam 7 kurang lebih 15 menit jam 7 saya berangkat. Nah, saya melalui rute Masamba, kemudian lewat Masamba, jalan Masamba, kemudian ke Malangke. Malangke itu di simpang Malangke Barat di apa namanya, yang makam Datu Sulaiman. Nah, di situ saya tunggunya di situ. Saya sampai di situ kemudian putar lagi ke lewat Sukamaju, bosku. Jadi total apa ya? Total waktu yang saya tempuh, total jarak yang saya tempuh itu 127 km. Itu berkesan bagi saya karena itu rute terjauh saya selama Solo Goes sendiri. Nah, rute yang berkesan berikutnya itu pada saat saya goesnya ke Pantai Ujung Suso. Itu rame-rame, bosku. Itu kita bisa pecahkan paling banyak, goeser Luwu Utara paling banyak itu kita ada 140 orang, 140 lebih orang. Itu kita gabung dengan Luwu Timur yang titik kumpulnya itu di Pantai Ujung Suso, bosku. Jadi kita bisa goes site itu kumpulnya digabung dengan Luwu Timur dengan Luwu Utara. Itu dari Luwu Utara dapatnya 140 lebih orang dan di Luwu Timur itu dapatnya 60 orang. Jadi itu goes yang paling berkesan bagi saya, bosku, karena kita bisa rame-rame saat goes itu. Kemudian apa ya, berkesan sudah, terburuk sudah, dan yang paling enak saat goes itu rame-rame itu ya ada yang bisa didorong. Itu sih, ada yang bisa didorong dan ada banyak teman yang untuk ditemani curhat atau ditemani cerita-cerita saat goes. Jadi tidak sunyi saat solo goes. Tapi kenyataannya hari ini sudah mulai banyak yang redup, banyak yang jual sepeda. Jadi kemungkinan kita kembali ke Solo Goes, bosku. Nah, keinginan saya untuk Solo Goes berikutnya, saya mau eksplor wisata di Luwu Utara. Nah, keinginan terbesar saya mau ke Rongkong, cuman lagi cari-cari waktu buat persiapan juga. Rencana saya mau goes ke Rongkong. Jadi masih tunggu waktu dan waktu yang tepat. Lagi hitung juga kondisi, dan kemudian juga Rongkong sekarang lagi wisatanya di Puncak Tabuan itu lagi istilahnya lagi tutup karena masa corona. Nah, saya tanya-tanya teman, katanya ribut teman-teman juga. Jadi saya cari-cari teman. Saya sudah ke sana di Buntu Tabuan, cuman naik motor saat itu awal tahun 2019. Nah, cuman keinginan saya yang terbesar juga itu mau goes ke Rongkong dan lagi cari teman juga. Nah, kemungkinan ada sponsor, bisa juga disponsori. Saya mau eksplor wisata Luwu Utara, terutama di Rongkong juga. Itu keinginan saya. Kemudian yang kedua mungkin juga ke Luwu Timur lagi. Ada salah satu tempat wisata di sana yang menurut saya bagus juga. Nanti bisa gabung dengan teman-teman Luwu Timur juga untuk eksplor di daerah Luwu Timur. Terutama di salah satu yang lagi hits itu di hutan bakau yang ada di Wotu. Itu sih, bosku. Jadi pengalaman selama saya goes itu mungkin itu saja, bosku. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik. Mungkin semua teman-teman pernah dapat pengalaman seperti ini. Oke, bosku, jadi itu mengenai cerita-cerita saat goes. Jadi akhirnya sampai itu saja untuk teman-teman yang jadi sudah habis kata-katanya, bosku. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Salam goes dan tetap santun, bosku. Oke, kita lanjut.